Salam Papita teman-teman, senang sekali kami bisa hadir lagi di hadapan teman-teman dalam acara Papita Kitnes. Pada episode kali ini, teman-teman akan menyaksikan berita seputar dunia anak. Dunianya kita semua. Beritanya adalah SD Salman menerima Adiwiyata Nasional, pelaksanaan kurikulum di SD Babakan Surabaya 4, dan matematika digital di SD Sabang Bandung. Selain itu, teman-teman Papita juga akan disuguhi berita mengenai acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Stand Planet Sains Karya Siswa, ekstrakurikuler angklung di SD Santa Ursula, Dapur Papita bersama Nadia, serta tak ketinggalan Kids Magic Show. Beberapa SD Adiwiyata pernah kami tayangkan. Kini giliran SD Salman Al-Farisi menerima Adiwiyata Nasional. Anugerah ini membuat semangat SD ini dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ikuti laporan Alia berikut ini. Halo teman-teman Papita, bertemu lagi dengan Alia. Saat ini Alia sedang berada di SD Salman Al-Farisi. SD Salman Al-Farisi itu termasuk SD Adiwiyata loh. Kita cari tahu yuk. Di beberapa SD di Bandung sudah dikenal yang disebut sekolah Adiwiyata. Biasanya sekolah yang menerima predikat ini adalah yang mempunyai lingkungan bersih, asri, dan banyak pepohonan. Selain SD PPI Bandung, kini SD Salman Al-Farisi juga mendapat julukan SD Adiwiyata Nasional. Tidak berlebihan, karena di kawasan SD yang terletak di bilangan Tubagus ini asri dengan pepohonan. Tapi untuk mempertahankan predikat ini, pihak sekolah tetap harus memperhatikan lingkungan secara berkelanjutan agar tetap bersih, asri, dan hijau dengan berbagai jenis tanaman. Sekolah Adiwiyata itu sekolah yang berbudaya lingkungan. Karena di sekolah kita sumber daya alamnya begitu banyak ya, begitu banyak, kemudian begitu luas ya. Banyak kenapa? Karena di kita banyak tanaman-tanaman ya. Kemudian kita juga banyak sumber daya manusianya. Jadi siswa di sekolah Salman itu banyak. Jadi kalau kita tidak kelola dengan baik, maka mungkin kita nanti akan salah ya, akan salah tujuan dari sekolah kita. Program yang sudah dilakukan adalah Bina Bersih dan Bina Hijau. Kalau Bina Bersih itu anak-anak diajak oleh kita untuk selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah memilah sampah, menyimpan sampah pada tempatnya. Yang hijau untuk sampah basah, sisa-sisa makanan, kemudian yang kering itu sisa-sisa bungkus makanan. Nah, jadi itu untuk Bina Bersih. Kemudian kita juga kerjasama dengan mitra sampah. Jadi anak-anak mengumpulkan sampah dari sekolah, bekas-bekas botol plastik atau gelas plastik. Kemudian dari rumah juga anak-anak membawa, kemudian kita kumpulkan di sekolah dan dijual ke mitras. Hasilnya uangnya kita akan gunakan untuk pembelian tanaman buat di sekolah. Saya ikut kegiatan Duta JI yaitu Bina Hijau. Bina Hijau itu merawat dan menanam tumbuhan supaya sekolah menjadi bersih, asri, dan udaranya menjadi sejuk. Nah, sekarang Alia sudah bersama Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Alia. Ibu, bisa diceritakan mengapa SD Salman disebut dengan Sekolah Adiwiyata? Oh iya, baik. Salman Al-Farisi ini disebut Sekolah Adiwiyata karena ya pertama kita SD Salman Al-Farisi ini sejak tahun 2012 sudah yang pertama di sekolah ini Ibu sebagai kepala sekolah sudah punya kebijakan bahwa kita mengurangi penggunaan styrofoam. Mungkin Alia sudah pernah lihat ya, kalau di kelas-kelas dulu suka ditempel di dinding-dinding itu sebagai untuk display, tempat display itu kita pakai styrofoam. Tapi ketika itu kita keluarkan keputusan atau aturan bahwa di sini kita mengurangi pemakaian styrofoam dan tidak ada lagi kelas-kelas yang memakai itu lagi atau meminta untuk membeli itu lagi. Itu pertama dari kebijakannya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga kurikulum kita di SD Salman, kita ada pelajaran Green Education ya kan. Green Education ini mengajari anak-anak bagaimana mereka mencintai dan mengelola lingkungannya, menjaga lingkungannya juga gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga punya satu
kerjasama dengan pihak luar, misalkan dengan bank sampah ya. Kalian juga dibiasakan untuk memilah sampah. Nah, itu salah satu yang membuat kita menjadi sekolah adiwiyata. Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan membatalkan pelaksanaan kurikulum 13, kita mau mengintip pelaksanaan kurikulum di SD Babakan Surabaya 4. Seperti apa ya? Nabila melaporkan berikut ini. Gimana kabar kalian? Baik. Kita sudah. Halo teman-teman Papita Kids New, bertemu lagi dengan saya Nabila Khairunisa. Kali ini saya akan meliput kegiatan kurikulum 2006 di SDN Babakan Surabaya 4. Yuk ikuti liputannya. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan selama 1 semester itu melaksanakan kurikulum 2013. Tetapi ada turun peraturan menteri yaitu Permendikbud nomor 160. Di situ di pasal 1 sudah dinyatakan bahwa sekolah yang melaksanakan kurikulum baru 1 semester itu harus kembali lagi ke 2006. Jadi alasannya itu kita sekarang melaksanakan peraturan Permendikbud nomor 160 tahun 2014. Itu Nabila. Itu tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan pemberlakuan kurikulum 2013. Di pasal 1 di situ disebutkan bahwa sekolah pendidikan dasar dan menengah yang melaksanakan 1 semester di tahun pelajaran 2014-2015 harus kembali lagi ke kurikulum 2006. Di pasal 2-nya yang melaksanakan satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum selama 3 semester itu tetap melaksanakan kurikulum 2013. Itu isinya. Jadi tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan pemberlakuan kurikulum 2013. Begitu Nabila. Jadi evaluasinya yang dirasakan kemarin hasilnya itu memang belum terlalu memuaskan. Nah, jadi masih perlu peningkatan sumber daya gurunya, masih perlu pelatihan-pelatihannya. Jadi memang belum memuaskan karena kan kita baru melaksanakan 1 semester. Nah, di dalam Permendikbud nomor 160 tahun 2014 itu dinyatakan paling lama itu dilaksanakan kurikulum 2006 itu sampai dengan tahun ajaran 2019-2020. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah siap tahun depan, pelatihannya sudah mantap, penilaiannya sudah dikuasai oleh guru-guru dan juga didukung oleh Disdik Kota Bandung, insya Allah Babakan Surabaya kalau siap tahun depan, insya Allah siap juga melaksanakan kurikulum 2013. Kemarin juga sebenarnya sudah siap, hanya kita turun peraturan Permendikbud nomor 160. Jadi kita melaksanakan peraturan itu. Kurtilas ini sangat menyenangkan, cuman agak susah sedikit karena disatu-satukan pelajarannya. Teman-teman mungkin masih asing dengan istilah matematika digital. Berikut berita seputar sosialisasi matematika digital yang diprakarsai oleh Dr. Cepi Riana dari UPI Bandung. Inilah laporan kru Papita dari TKP. Mendengar istilah matematika digital pasti dikaitkan dengan teknologi ICT. Saat ini Deva sedang berada di SDPN Sabang dalam rangka meliput kegiatan matematika digital. Apa sih matematika digital itu? Yuk kita ikuti liputannya. Ya, matematika digital ini juga penggunaannya harus dengan teknologi. Artinya sudah meninggalkan sistem manual yang selama ini kita kenal. Matematika digital pendekatannya lebih ke arah perkembangan teknologi. Sebagian siswa kini sudah akrab dengan gadget, sehingga ketika mereka menggunakan gadget sekaligus bisa belajar matematika, maka matematika suatu saat akan dianggap mudah dan menyenangkan. Tidak seperti sekarang, matematika sering dianggap rumit dan menakutkan. Namanya kecerdasan manusia ya. Ada yang satu matematika digital itu adalah pemanfaatan teknologi komputer yang digunakan untuk belajar matematika dan juga termasuk untuk sebagai alat bantu guru juga untuk mengajarkan matematika. Jadi digital yang dimaksud di situ adalah lebih pada pemanfaatan komputernya. Gitu. Perbedaannya ada
Yaitu kalau pembelajaran matematika yang umum kan biasanya lebih banyak menggunakan peralatan yang tradisional, misalnya menggunakan board gitu ya, atau menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana, apakah dia dalam bentuk PC atau menggunakan laptop, tablet, termasuk juga menggunakan handphone. Nah, itu yang barangkali perbedaannya di sana. Tentu saja dengan matematika digital ini pekerjaan guru lebih mudah, tetapi guru harus mau bekerja keras belajar IT ini. Kedua, keunggulan dari matematika digital ini belajar menjadi lebih menyenangkan. Tentu peserta didik akan lebih semangat belajar di kelas karena melihat animasi-animasi yang menunjang pembelajaran. Jumat lalu, SD Salman Al-Farisi tak mau ketinggalan memperingati kelahiran Nabi Muhammad secara hikmat. Bagaimana kegiatan maulid tersebut? Kita ikuti laporan berikut ini. Melihat teman-teman kalian berakting akan membawakan drama kolosal. Luar biasa fantastis. Teman-teman, bertemu lagi dengan Hania. Saat ini Hania sedang berada di SD Salman Al-Farisi. Bisa lihat langsung di belakang Hania sedang ada pertunjukan siswa-siswi SD Salman Al-Farisi. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikuti Hania. Nah, saat ini di samping Hania sudah ada Pak Johan yang akan memberitahu lebih banyak tentang acara ini. Tema acara ini adalah Muhammad is my idol. Apa saja yang ditampilkan di acara ini? Untuk acara ini kita banyak sekali menampilkan ya, dari demo-demo ekskul sampai drama kolosal tentang sirah nabawiyah atau perjalanan Rasulullah dari masa Rasulullah di dalam kandungan sampai zaman masa Rasulullah di Madinah atau memimpin negeri Madinah saat itu. Harapan dengan adanya acara ini apa sih Pak? Harapan kita dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran termasuk motivasi untuk anak-anak kita agar bisa lebih mengenal lagi tentang kisah-kisah Rasulullah atau perjuangan-perjuangan Rasulullah saat menyebarkan agama Islam. Ekskulnya yang tampilkan pertama futsal, kemudian badminton atau bulu tangkis, kemudian ada taekwondo. Selain itu untuk yang peragaan itu ada yang Planet Science atau Science Club ya, kemudian art musik, biola, vokal, drum juga ada. Terus kemudian ada satu lagi robotik, itu yang ditampilkan. Kalau misalnya untuk kayak ada ekskul yang belum ditampilkan, yang tidak bisa ditampilkan di sini tuh seperti renang. Untuk latihan kegiatan ini kita latihannya tuh seminggu tapi setiap hari, jadi sekitar totalnya 5 hari. Nah, kesulitan yang dihadapinya itu mungkin untuk mengumpulkan anak-anaknya ya, kebayang kalau misalnya untuk jadwal latihannya itu kan mengambil jam pelajaran. Di situnya. Karena ini sifatnya kan kolosal, nggak hanya beberapa anaknya tapi ratusan anak yang terlibat. Nah, itu tadi kemeriahan Maulid Nabi di SD Salman Al-Farisi. Sampai ketemu lagi dengan Hania di liputan selanjutnya. Dah. Pada kegiatan pameran beberapa waktu lalu, yang menarik perhatian adalah stand Planet Science. Disinilah produk-produk saintek dipamerkan sebagai karya siswa SD. Kita ikuti laporan Nisrina yuk. Sains dan teknologi menjadi kata kunci kemajuan suatu bangsa. Negara maju biasanya salah satunya ditandai dengan berbagai kemajuan di bidang saintek. Dan untuk mengenalkan saintek yang paling efektif sejak dari SD, seperti di SD Salman Al-Farisi, ada ekstrakurikuler sains. Kak, di stand ini apa saja yang dipamerkan? Di stand ini, di sini ada kit eksperimen ya. Kit eksperimen ini produk-produk dari kami dari Planet Science.
Kemudian ada juga alat peraga yang sudah ada tersedia di sini. Tujuannya untuk mengenalkan kepada pengguna kit eksperimen dari produk Planet Science. Ternyata di SD Santa Ursula, ekskul angklung sudah ada sejak lama loh teman-teman. Seni tradisional ini kini banyak diminati kalangan siswa. Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti laporan kru Papita yuk. Angklung untuk pertama kali diciptakan oleh Dayang Sutikna. Kemudian penemu musik tradisional ini dilanjutkan oleh Ujung Alena. Teman-teman Papita Kid News, bertemu lagi saya Daud di acara Papita Kid News. Sekarang kita akan meliput ekstra angklung di SD Santa Ursula. Yuk ikuti liputannya. Saya ikut angklung sangat senang karena saya sudah terlatih pada ekstra TK. Karena saya sudah ikut ekstra TK, jadi saya sudah mengalami hal itu. Di sana banyak banget pengalaman yang saya alami. Sekarang saya sudah mengikuti lomba. Halo teman-teman Papita, sekarang Daud ada di sebelah Bu Maria, pendamping ekstra angklung. Ayo kita tanya-tanya. Kalau dilihat dari sejak kapan ya, memang masalah tanggal itu Ibu juga tidak tahu tepatnya ya. Tetapi angklung di SD Santa Ursula itu sudah ada sejak Pak Daeng Sutigna ya, sebagai perintis angklung, karena beliau pun pernah mengajar ekstra angklung di SD Santa Ursula ini. Kemudian sampai sekarang dari hari ke hari peserta angklung itu tambah banyak, berarti banyak juga peminat yang mengikuti ekstra angklung. Tujuan yang utama adalah satu, ingin melestarikan budaya daerah, terutama angklung. Angklung kan merupakan salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu tersebut. Nah, supaya tidak punah, tidak terlibas oleh alat-alat musik yang nasional atau internasional, makanya sekarang ekstra angklung tetap diadakan di SD Santa Ursula. Inilah liputan angklung di SD Santa Ursula. Saya Chris dan kameramen Yuda mohon undur diri. Dadah. Lagi-lagi, Nadia mengundang penasaran dengan menu masakannya. Nah, kali ini chef cilik ini menyajikan menu makanan berasal dari Korea. Duh, belum masak sudah mulai lapar nih. Nyam-nyam-nyam. Bibimbap ini sangat terkenal di Korea dengan makanan yang banyak sayurnya. Nah, teman-teman penasaran kan apa itu bibimbap? Yuk kita lihat cara buatnya. Inilah bahan-bahannya. Kita tunggu telurnya sampai matang. Nah, setelah matang kita angkat. Kita tumis togenya. Kita pakai 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin. Tunggu sampai berubah warna. Jika teman-teman di rumah tidak ada minyak wijen, teman-teman bisa menggantinya dengan minyak goreng biasa. Nah, jika telah seperti ini, kita bisa angkat. Satu sendok teh kecap asin juga. Kita aduk sampai rata. Kita tunggu sampai layu. Jika sudah seperti ini, kita bisa angkat lagi.
tuangkan pelan-pelan ke dalam piring. Kita tambahkan 1 sendok teh minyak wijen juga. Dan 1 sendok teh kecap asin. Jika telah sampai seperti ini, kita tuangkan lagi ke dalam piring. Ini namanya saus gochujang. Teman-teman bisa membelinya di supermarket. Kita ambil 1 sendok makan. Lalu kita campurkan dengan air yang sudah matang, cukup dengan 1 sendok teh. Setelah itu, kita tambahkan minyak wijen 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh cuka apel. Setelah rata, kita ambil 1 sendok teh bawang putih yang sudah dicincang. Setelah itu, kita ambil 1 sendok teh wijen. Kita aduk sampai rata. Jika sudah mengental seperti ini, sekarang waktunya tinggal kita plating. Kita ambil nasi secukupnya. Jika teman-teman tidak suka toge, wortel, atau bayam, teman-teman bisa mengganti dengan sayur yang teman-teman sukai. Teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mencobanya? Setelah itu, kita taruh sausnya. Nah, teman-teman, saus gochujang ini rasanya pedas, asam, dan manis. Setelah itu, kita taruh telur yang telah kita buat tadi di atasnya. Jadi deh, bibimbap saus gochujang. Setelah rata, tinggal kita cobain deh. Enak. Apalagi dimakannya waktu lagi panas. Nah, teman-teman jangan lupa ya nonton episode Papita selanjutnya. Dadah! Kali ini, Mr. Sun akan memperlihatkan sulap keseimbangan. Bagaimana sendok dan garpu dirangkai kemudian diletakkan di atas gelas melalui sebatang korek api yang dibakar. Inilah Kids Magic Show. Oke, selamat siang adik-adik dimanapun berada. Kakak, perkenalkan diri kakak ya. Sekarang acaranya apa? Kids Magic Show. Oke, di sini saya siapkan di kanan ini sendok, di kiri ini garpu. Oke, caranya itu sangat mudah sekali. Pertama, di sini kita kunci, kita satukan. Ya, kunci satukan seperti ini. Perhatikan, silakan perhatikan. Ya, perhatikan seperti ini. Oke, kita kunci yang keras. Jadi seperti ini, kuat ya, solid, sangat solid. Nah, kita siapkan ya korek api 1 batang. Perhatikan. Nah, di sini di tengah ini kita masukkan. Nah, tengah-tengah ini. Ya, oke. Perhatikan. Nah, taruh di sini. Kita pastikan keseimbangannya. Coba ya, atur keseimbangannya.
Ini harus hati-hati sekali. Karena kita belajar tentang keseimbangan. Kita boleh nervous. Ya, seperti ini. Perhatikan. Ya. Dia bergoyang dengan seimbangnya. Oke. Kemudian kita siapkan. Kita bakar di sini. Ya. Ya, di sini kita bakar. Perhatikan. Ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Oke, perhatikan terus. Ya. Oke. Ternyata adik-adik lihat sendiri. Ya. Tidak ada apa-apa ya. Oke. Ya, sampai apinya mati pun masih bertahan. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu fisika, jadi kita yakin sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Adik-adik paham? Oke. Itulah teman-teman sajian Papita Kid News episode kali ini. Makin seru kan teman-teman? Kami dan seluruh kru yang bertugas undur diri dari layar kaca teman-teman. Tak lupa, redaksi Papita mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya. Dah.